Hai teman-teman Gerakan Pemuda GPIB, saya Vikaris Karen Erina Puimera, saat ini menjalani masa vikariat di GPIB Jemaat Paulus DKI Jakarta. Senang sekali bisa menyapa teman-teman di dalam program SBP on the Weekend edisi Sabtu 2 November 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, kami mensyukuri rahmat kasih-Mu bagi kami. Di saat ini kami bersatu hati untuk bersama-sama ingin merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Mohon isi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami memperoleh hikmat yang memampukan kami melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman-teman Gerakan Pemuda, pembacaan kita hari ini akan kita baca dari kitab Ester pasal 2, ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Ester pasal 2, ayat 12 hingga ayat yang ke-14 yang menyatakan, sebelum seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasweros, ia harus dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sesungguhnya demikianlah digenapi hari-hari untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta wangi-wangian lain untuk perempuan. Lalu gadis itu akan masuk menghadap raja, dan segala yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke istana raja. Pada waktu petang, ia masuk, dan pada waktu pagi, ia kembali ke balai perempuan. Yang kedua, di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para selir. Ia tidak boleh lagi masuk menghadap raja, kecuali jika raja berkenan kepadanya, dan ia akan dipanggil dengan namanya. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Renungan kita pada hari ini dengan judul Dari Tradisi Menuju Transformasi. Dewasa ini banyak orang telah menyadari pentingnya adaptasi terhadap perbedaan generasi yang ada. Hal ini dikarenakan setiap generasi memiliki nilai dan cara pandang yang berbeda, tetapi berperan untuk menciptakan kehidupan yang bermakna bagi semua. Ester, seorang gadis muda yang dibesarkan oleh pamannya, Mordekai. Dia menunjukkan ketaatan dan rasa hormatnya kepada generasi yang lebih tua. Ketika tiba saatnya untuk mengikuti proses persiapan selama 12 bulan sebelum menghadap raja, Ester mengikuti semua peraturan dengan seksama, tanpa menunjukkan preferensi pribadinya. Hal ini mencerminkan komitmennya untuk menjaga tradisi dan juga nilai-nilai yang diwariskan oleh Mordekai. Kesediaan Ester untuk mengikuti tradisi bukan berarti dia pasrah atau kehilangan jati dirinya. Dia menunjukkan peran yang penting dalam menyelamatkan bangsanya. Ester memberikan pencerahan yang indah tentang tindakan membangun semangat kepedulian antar intergenerasi. Ester menunjukkan ketaatannya pada suatu aturan demi tujuan yang lebih besar. Dia memberi diri untuk suatu tujuan yang besar, yaitu kepentingan saudara sebangsanya. Sobat muda, dengan saling menghormati, berbagi pengetahuan, dan juga bekerja sama, kita dapat menciptakan sinergi yang luar biasa. Generasi muda dapat menjadi penerus dari tradisi yang adaptif. Sementara generasi tua dapat menjadi pembimbing yang senantiasa mendukung perkembangan zaman. Marilah kita jadikan kisah Ester ini sebagai titik berangkat kita, titik awal kita untuk membangun masa depan yang lebih cerah.
Masa depan yang dibangun di atas pondasi tradisi dan juga nilai-nilai yang luhur, namun juga diwarnai dengan semangat untuk berinovasi dan membuka jalan yang baru. Bersama, kita dapat mewariskan warisan yang berharga kepada generasi selanjutnya. Tak hanya itu, kita juga dapat membuka pintu menuju masa depan yang penuh berkat dan harapan untuk kita semua. Nah, bacaan dan renungan kita pada hari ini adalah kisah tentang Esther. Dia adalah seorang perempuan Yahudi yang diangkat menjadi seorang ratu oleh Raja Ahasveros, raja di wilayah Persia. Esther tidak hanya memiliki paras yang cantik, yang rupawan, tetapi dia juga memiliki keberanian serta kecerdasan untuk tidak hanya membawa dirinya dan juga keluarganya mendapatkan kondisi yang lebih baik, ke dalam kondisi yang lebih baik, tetapi juga menyelamatkan orang-orang Israel dari genosida yang direncanakan oleh seteru mereka. Dan melalui bacaan ini kita melihat bahwa Esther harus melalui masa-masa yang juga sulit. Ia tidak lagi memiliki orang tua dan hanya tinggal bersama dengan seorang kerabatnya, yaitu Mordekai. Dan untuk memperbaiki nasibnya, maka Esther juga harus menjadi salah satu kandidat yang akan dijadikan sebagai seorang ratu. Dengan teladan yang diberikan oleh sepupunya dan juga penjaganya, yaitu Mordekai, Esther merahasiakan identitasnya. Dia mengikuti tradisi, mengikuti teladan, supaya dia dapat bertemu dengan raja. Nah, tradisi ini yang harus dilalui Esther. Dan itu bukanlah tradisi yang mudah. Selama 12 bulan, dia harus diperlakukan dengan baik. Tubuhnya harus dirawat dengan penuh kesabaran. Tetapi tradisi ini menunjukkan bahwa kecantikan memang membutuhkan pengorbanan, membutuhkan proses. Dan dari tradisi ini juga kita melihat kesabaran seorang Esther. Dan kesabaran itu ternyata membawa Esther kepada sebuah penghormatan dan juga kasih sayang diberikan oleh seorang raja baginya. Nah, proses ini tidaklah mudah. Esther pun juga harus menghadapi dan juga mengalaminya. Ia tidak hanya mengalami perubahan fisik, tetapi juga mengalami transformasi batin. Perannya yang besar itu tidak membuat dia mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga mementingkan keluarga dan juga bangsanya, orang-orang Israel. Dan teladan dan nasihat serta kepedulian dari Mordekai dan juga nasihat dari Hegai, seorang sida-sida yang juga memberikan nasihat bagi Esther, ternyata membentuk karakter Esther menjadi perempuan yang tidak hanya cantik, tetapi juga mandiri, berjiwa besar, dan juga rela berkorban. Proses yang dihadapi oleh Esther kiranya juga membantu kita untuk melihat beberapa hal. Yang pertama, tentu proses adalah suatu hal yang tidak mudah dilalui. Esther juga merasakan 12 bulan persiapannya untuk menghadap Raja Ahasveros. Dan proses itu membawa pada kesadaran akan diri yang tidak hanya mau tinggal di zona nyamannya saja, tetapi bertransformasi. Dan transformasi ini juga mengajarkan kepada kita bahwa untuk melakukan sebuah perubahan, maka dimulailah dari pikiran kita terlebih dahulu. Mengubah pola pikir kita untuk tujuan yang lebih mulia. Esther tidak hanya berproses untuk meraih kondisi, meraih posisi yang lebih tinggi, tetapi tujuannya ternyata berdampak pada kehidupan orang-orang Israel di daerah Persia. Yang kedua, transformasi bukan hanya sekadar perubahan, tetapi ada juga nilai-nilai yang dipertahankan dan disampaikan, yang dilakukan dengan cara yang relevan dengan zamannya. Tentu dalam kehidupan kita terdapat berbagai tradisi yang juga masih relevan yang kita pegang bersama-sama. Dan pada bacaan ini kita melihat
bahwa Hegai yang dengan senantiasa memperhatikan Ester juga memberikan pembelajaran supaya ia tetap mempertahankan citranya, mengikuti saran-saran yang membangun. Sehingga selain karena kecantikannya, Ester juga memiliki nilai diri dan citra diri yang baik, sehingga dia memperoleh kasih sayang dari seorang raja. Maka dari itu, bagi kita sekalian generasi muda Gerakan Pemuda GPIB, mari kita belajar dari kisah Ester ini yang dengan melewati berbagai proses turut mendengarkan nasihat dan arahan dengan baik. Sehingga tidak hanya diri kita yang mengalami perubahan, tetapi kita juga dapat membawa perubahan di tengah kehidupan kita. Dan dalam masa muda kita yang selalu mau dipimpin dan diubahkan oleh kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Teman-teman, menutup renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa melalui kisah Ester ini kami diajarkan untuk tetap berpegang teguh hanya kepadamu. Kami mengetahui bahwa begitu berat dan juga panjangnya sebuah proses di dalam kehidupan kami. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menyertai, menuntun, dan juga senantiasa membimbing kami, sehingga kami dapat melalui proses-proses pergumulan-pergumulan, hal-hal yang harus kami hadapi di dalam hidup ini. Tuhan, berkatilah kami di tengah masa muda kami, supaya segala cita-cita, harapan, keinginan kami dapat dinyatakan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap aktivitas kami, baik bagi kami yang saat ini sedang menempuh pendidikan, bagi kami yang saat ini sedang melakukan dan juga senantiasa bekerja di ladang yang Tuhan berikan, dan juga bagi kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, baik itu pergumulan pribadi maupun keluarga. Dan Tuhan, kiranya Engkau senantiasa meneguhkan iman kami, sehingga kami tetap setia berada bersama dengan Engkau di dalam tuntunan kasih-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga Dewan Gerakan Pemuda GPIB yang senantiasa menyatakan kasih-Mu bagi kepedulian dan juga melalui perhatian mereka kepada gerakan pemuda di GPIB. Tuhan memberkati mereka di dalam tugas tanggung jawab mereka. Dan biarlah semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sobat Gerakan Pemuda GPIB, demikianlah renungan kita pada hari ini, dan biarlah firman Tuhan menjadi pegangan dan pedoman bagi kita untuk menjalani kehidupan yang telah Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai berjumpa kembali. Dadah.